Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Jemaah Juhur rahimakumullah. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kamu khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarinya atau mengamalkannya. Nah, Rasulullah tidak bilang orang kaya, orang berpangkat, artis ataupun orang pangkat ini pangkat itu, tidak, tapi salah satunya khairukum, sebaik-baik kamu man ta'allamul Qur'an wa 'allamah, belajar dan mengajarkannya dan mengamalkannya. Allah Khalik, salah satu sifat Allah itu Maha Pencipta. Kita makhluk, maknanya diciptakan dan diadakan. Nah, kalau Allah menciptakan sesuatu itu dan menghabarkan bahwa itu penting, biasanya Allah memberikan indikator. Kalau itu penting, jumlahnya banyak, mudah dapat, gratis. Contoh, kalau kita lihat secara material, orang sering menganggap penting itu duit, emas, ya, minyak. Maka orang karena minyak, karena duit, karena tanah bisa begaduh, baik individu, keluarga, daerah, negara, berebut tuh nak menguasai sumber daya alam tuh. Tetapi itu bukanlah tak penting, tapi ada yang lebih penting dari hal-hal tersebut. Contoh, udara, oksigen, gratis, jumlah banyak, di mana aja ada, gampang dapat. Kita tidak ada duit sekarang, bisa pinjam, bisa utang, bisa cari. Dah dapat sekarang, mungkin kagak sore, mungkin besok. Tapi kalau tidak ada udara, macam mana? 5 menit, nak dokter kah dia, nak orang sehat kah dia, nak orang sakit, orang awam, dah ada udara, dead, mati. Allah kasih kita banyak, gampang dapat, di masjid bisa dapat, di kampus bisa dapat, di rumah bisa dapat, di kebun bisa dapat. Dengan perangkatnya lagi yang sudah luar biasa, yaitu paru-paru kita, hidung kita nak hirup. Nah, kalau yang lain-lain tadi turunan proses. Tapi di atas udara, oke, turun sedikit dari udara, air, H2O. Coba kalau tidak ada air, habis kita nih. Turunnya lagi baru makanan. Orang bisa tidak makan 2-3 hari asal minum, apalagi minum susu. Orang tidak minum sehari 2 hari, game, hidrasi dia. Maka kalau kita puasa tuh 12 jam ya, silakan makan minum. Tapi kalau tidak ada udara, berapa lama kita bisa tahan? Ini penting. Karena banyak, gratis, mudah dapat, kita anggap biasa. Pernah kita minta pagi-pagi, ya Allah, minta udara, ya Allah, ya Allah. Tidak ada. Allah dengan rahmannya kasih. Kau kafir kah, kau baik kah, kau buruk kah, kau ustaz kah, dikasih. Free, tidak kau minta. Itu tanda rahmannya Tuhan. Tetapi kalau kita nak ambil umpan balik rahimnya Tuhan, bersyukurlah dengan beribadahlah, taatlah kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kasih, Allah sayang. Berarti kita sudah dikasih nih, kau dah bersyukur. Allah dah kecil, dia tetap besar. Kau bersyukur, dibalas lagi sama Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Walaupun miskin ataupun kaya, berpangkat tak berpangkat, kita tenang. Kenapa? Kita mensyukuri. Kenapa? Udara tu mahal Allah berikan, tak pernah kita minta, dia tetap kasih. Lambat sedikit out kita nih. Tapi di atas udara ni apa? Din, agama. Kita ada udara, tak ada agama, kita tak bersyukur. Kita tak ingat siapa yang menciptakan udara dan apa tanggung jawab kita terhadap pemberi udara. Kenapa? Tak ada din dalam diri. Tapi kalau ada din, agama dalam diri, datang azan, kita semayang. Tak bisa kita berjamaah sendiri, tapi usahakanlah cari yang besar nilainya berjamaah. Itu kenapa? Kita sembahyang itu salah satu bentuk
Taat salah satu bentuk syukur. Dia bilang bersyukur semayang, tidak. Itu bukan bersyukur itu. Orang bersyukur itu di samping alhamdulillah secara zikir, fi'liyahnya itu tadi jalankan perintah Allah, terutama yang padu-padu ditambah yang sunnah. Kalau ucapan terima kasih, alhamdulillah itu zikrilnya, kaulinya, fi'ilnya itu perbuatan gitu. Baik hablu minallah yang fardu tambah yang sunnah ataupun hablu minan nas. Ada orang datang, "Pak, aku ini susah terus. Aku ini rajin puasa Senin Kamis, aku rajin semayang, rajin tahajud, rajin ngaji santren. Ngapalah aku nih kok doa aku tak kabul ini?" Dia paham, dia tahu tapi belum paham hakikat. Kau datang ke sini, kau bertanya demikian, kau datang jauh ke sini, kau pakai apa? Pakai kendaraan kaki. Lalu kau dengar omongan, dengar. Kau lihat wajah, lihat. Coba ada orang dari luar negeri nak nyangkuk mato, dia nak cari mato, dia nak beli sikok mato itu 5 miliar. Kau nak jual tak mato kau 5 miliar? Dapat kau 5 miliar sebelahnya tak? Masih ada? Nak? Taklah Pak, 5 miliar, 2 mato 10 miliar. Ada lagi orang nak cangkok gantung, nak beli 15 miliar. Tak Pak, gantung kau 15 miliar. Belum lagi kaki tangan. Kalau kau pikir nikmat Allah tu la tuhsuha, tak kau dapat itu. Cuma karena kita nengok kekurangan, merasa miskin terus lah. Kenapa? Tak nampak lagi yang nikmat besar tu. Kenapa? Kita tertutup, cuma nampak kekurangan be. Jadilah kita termiskin. Maka oleh sebab itu, apa yang nak saya sampaikan tu, maka di atas materi itu itulah pentingnya agama. Nah, kaitan dengan tadi, sebaik-baik kamu mempelajari Al-Quran dan mengajarkan, supaya dengan Al-Quran tadi menjadi huda linnas, petunjuk, bisa membuka hati kita. Hati ini ngapa gelap? Karena dak kita isi dengan din, dak kita isi dengan ilmu. Maka kalau hati ini dak diisi dengan agama, dengan ilmu, dia gelap. Kalau sudah ada gelap, dia zulumat. Kalau sudah zulumat, ngeluh terus. Kayu ngeluh, berpangkat ngeluh, gagal ngeluh, apalagi buruk, miskin, ada tuh. Tapi kalau dia ada agama, keluar sifat syukur, sifat sabar. Dikala ada ujian, dia bersabar. Dikala ada nikmat, dia bersyukur. Karena apa? Dalam tuh cahaya tuh karena ada ilmu. Sumber ilmu tuh mana? Tadi Al-Quran. Kedua hadis Rasulullah. Ketiga alam terkembang nih. Sekarang itulah kata Nabi tadi, sebaik-baik kamu belajar Al-Quran nih. Ilmu di kampus kita belajar mati-matian sampai mati. Kadang pun tidak paham. Belum tentu juga nanti nyambung dengan kerjanya. Ilmu yang sudah dijanjikan Allah dalam Al-Quran tidak kita baca. Tunggu waktu luang. Memang kita kurang ajar. Kurang ajar itu kurang belajar. Harusnya itu spesial, jangan nunggu waktu luang. Apalagi lah umur 40 ke atas, setelah 50 macam saya, memanglah dah. Masih juga buka yang lain-lain tuh di Facebook tuh atau di video tuh. Bukan tak boleh. Yang kira-kira menerangkan hati, mendekatkan ke Allah, betul baca, Iqra. Itu perintah pertama. Coba tengok pentingnya Al-Quran nih. Setiap hari nak kita hatam 30 juz, nak hatam cuma 10 surat, pasti kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini emaknya Al-Quran, umul kitab. Artinya apa? Dari 114 surat, dari 6.236 ayat, ininya induknya tuh. Saking pentingnya diabadikan, harus dibaca 17 kali minimal sehari semalam, 5 waktu sholat. Kalau kita tambah rawatib, tambah duha, tambah tahajud, lebih banyak lagi. Tapi jadi pertanyaannya, kita baca tapi ngigau. Baca tapi tak tahu artinya. Sada Pak Allah. Tapi kau pikirlah, kau minta duit sama bos, sama majikan, sama orang tua. Akhirnya melangkan juga. Kau ni bahasa apa ni? Kau nak ngapa? Nak minta apa? Apa urusan? Nah paling tidak kalau tidak kita bisa mengartikan 30 juz itu Fatihah itu kita kena tahu artinya tuh.
Nak tahu, nak belajar. Itu baru knowledge, tahu, belum tentu paham. Contoh, dalam Al-Fatihah ini An-Nisa ayat 69. Minan nabiyyin, tak ada lagi nabi. Kita lah pewaris nabi ni. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita lah ajak dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Belum sekarang doain, mudah-mudahan dia akan datang. Nabi tidak ada lagi. Ini tanggung jawab kita. Karena kita sudah diwariskan untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran, terutama kita bertauhid kepada Allah. Kedua, wasidikin, orang yang jujur, orang yang punya integriti, visioner jalan. Nah, sekarang kita senang tengok orang pangkat, tengok orang punya duit. Bolehlah kalau dia pangkat jujur, deketi dia tuh. Kalau dia kaya, jujur, benar, iketi. Ini dah asal dekat, jadi koruptor. Akhirnya banyak nih, cium tangan gubernur, cium tangan bupati, boleh. Tapi tengok dia ni bersih tak? Kalau tak bersih, kita boleh cium tangan. Tengok siapa, bapak kita misalnya kan, ataupun ulama-ulama memang betul. Siddiqin. Keturunan keberapa? Suhada. Suhada payah cari sekarang nih. Orang mati syahid itu ada. Tapi nak kita dalam keadaan kondisi perang nih payah. Tak mungkin suhada dalam kena musibah dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir solihin tuh. Nah, nak wangi dekatlah minyak wangi. Nak busuk dekat buntang. Nak basah dekat air, nak panas dekat api, nak soleh dekat orang soleh. Sekarang tak, apalagi anak muda sekarang. Wah, nengok funnya. Wah, tengok pemain bola. Wah, rambut pula sama dengan pemain bola tu. Tengok artis. Padahal dia udah belum semayang. Kalau dia semayang pun, kita nak tengok lagi akhlaknya yang lain. Sekarang tak. Inilah akhirnya setan tu pintar, mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dengan media ni kita terseret sana terseret sini. Akhir waktu habis kita mati baru menyesal tapi terlambat. Maka sayangnya Allah sama kita tu suruh berdoa walaupun tak ngerti kita baca Fatihah tu artinya dapat pahala. Tapi nak dalam lagi tiap hari kita baca. Kaki Allah masukkan Rabbi zidni ilman warzuqni. Allah masukkan ke paham makna ayat per ayat tu. Nah, sedap kita, bisa nangis kita. Tak ada kata kita mengeluh tapi bersyukur, bersabar. Nah, disitulah. Itu baru Fatihah, belum yang lain. Tapi paling tidak bacaan solat tu yang kita baca ni, yang kita laksanakan harus kita pahami. Jangan terbalik. Yang lain kita yo mati-matian bagus. Yang ini kita berhubungan dengan Allah, sudah ada ketentuan juklak jukdisno, dan setiap hari ini nak kita matkan yang maknanya sampai kepahamannya kita minta kepada Allah. Inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Yang betul datang dari Allah, yang salah ini kekurangan kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.